Dia. Yaitu kepada jadi kita meyakini bahwa jika yang sempurna maka saat ini yang sempurna itu sudah tiba, yaitu Alkitab. Lah tapi kan kita sudah. Tapi kan ya ketika firman Tuhan sudah tiba, maka yang kita sempurna akan menyatu dan kasih. Ya, Mau tapi kan kamu mati, ya kasih itu akan bentuk kasih ya Yesus Kristus kan nanti dia mau Yesus Kristus akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang kudus. Nah itu kan udah dia kan sempurna turun, ya kan? Nah baru nanti itu selesai nubuatan kan? Berarti sekarang nubuatan bahasa dia masih berlaku loh. enggak. Kok ini? Oke, jangan Berlaku. Nah, justru di sini lah kasih itu kasih itu tidak berkesudahan. Iya, kan, ya, jangan samakan. Karena yang dia maksud, yang dia tekankan di sini adalah kedua ini. Nubuatan itu akan berakhir dan bahkan berarti dan pengetahuan itu kasih. Iya, tapi kan kasih sempurna tidak? Mau mencoba saya ini. Bentar saya ambil apologetik. Ya, tapi kasih sempurna nggak? Hah? Ya lah, berapa emang Sempurna kan? Sempurna nggak? Sempurna. Nah nanti kasih itu akan bersama-sama dengan Yesus Kristus, dia menunjukkan kasihnya. Iya, berapa emang? Dengan menjemput orang kudus dalam fase pertama kedatangannya. Berarti yang sempurna itu berarti Yesus Kristus. Saya tahu maksud kamu mau coba saya lagi. Yang betul yang dimaksud sini adalah Yesus Kristus. Saya tahu itu. Saya sudah tahu itu konteksnya itu. Yesus Kristus. Makanya katakan tadi bahwa ketela yang ini sebenarnya mengacu kepada kalau kita belajar tentang ketela ini adalah yang sempurna ya. Tetapi ini saya lanjut lagi ketela toteto ini ya. Ini gender ini netral yang dimana tidak memiliki gender gitu, netral. Nah Yesus Kristus punya gender. Yesus Kristus punya gender itu berarti dia ada dunia dia semua pada kita. Ya. Dari siapa sih sesuatu yang dia punya gender? Adalah ketika Alkitab nggak punya gender. Berarti kata kasih Alkitab ini. Nah, kalau Alkitab nggak punya gender, dia ada gender, tapi dia gender. Nah, kamu bilang tadi nggak punya gender gender. netral, maksudnya dia gender netral. Dia Tadi gender netral. Akhirnya dia tidak memiliki jenis kelamin dan lain sebagainya ya. Gender itu apa? Membuktikan bahwa dia jenis kelamin. Membuktikan bahwa dia itu perempuan laki-laki. Terus gender terus bahwa dia adalah dari jadi jenis kelamin Alkitab apa? Netral gitu. Saya ini memiliki gender tahu. Iya, maksudnya Alkitab nggak punya jenis kelamin kan? Tapi punya gender. Membuktikan aja itu, membuktikan bahwa dia itu laki-laki, perempuan, atau dia memang mengacu kepada benda gitu. Iya, tapi nggak punya jenis kelamin kan? Enggak lah, emang kakak punya. Tapi kakak punya jenis kelamin. Tapi nggak punya gender. Tapi nggak punya gender kan? Gender kan? Ada gender. Ya katanya jenis kelamin nggak ada. Sekarang Jenis gender. kelamin nggak ada. Gender itu ada. Jenis kelamin ada. Gender ada. Jenis kelamin untuk mengacu kepada gender gender ini netral tidak ada. Maksudnya jenis kelamin. Berarti dia bukan gender netral, bukan jenis kelamin netral. Dan nggak mau bola pada. Kamu bilang tadi. Iya memang itu. Dikelirkan dulu kemana? Gender itu berguna supaya kita mengetahui apakah dia ini benda, apakah dia ini manusia yang hidup, perempuan, apakah dia laki-laki. Itulah fungsi. Tapi gender yang dimaksud di sini atau pilihan yang kata di sini, ini mengacu kepada ini netral, artinya adalah benda mati, benda yang tidak memiliki jenis kelamin. Nah, dan nubuatan itu akhirnya nubuatan ini akhirnya tergenapi ketika Yohanes menutup di dalam ketika Yohanes menutup dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-18 sampai dikatakan bahwa segala tulisan ini tidak boleh digunakan lagi. Kan tulisan dia bilang. Dari tulisan kan dia bilang ya. Dalam kitab itu tulisan kan? Masa kakak menamakan tulisan dalam? Iya, kan dia bilang tulisan, kan kamu bilang tadi tulisan.
Aku bersaksi kepada orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, dalam firman bilang maka tulisan itu Allah kan. akan menambahkan kepadanya malaikat yang tertulis di dalam kitab. Berarti Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuatan ini, maka Allah akan menambahkan dari kaum dan ia memberinya kesaksian tentang semua yang ini berfirman, ya aku datang segera, amin datanglah Tuhan Yesus. Maranatha. Ya maksudnya di tulisan itu kan nggak boleh tahu di kitab itu kan, ya kan? Ya, Ya kan mereka kan yang bernubuat itu bukan menambahkan kitab. Iya bernubuat aja untuk mereka. Kalau dia bernubuat untuk dunia tetapi tidak menyangkut tentang Alkitab atau tentang Kristen, buat apa dia bertanya ke saya sebenarnya? Nah, saya bilang ya udah itu urusan kamu. Mau kamu ngaku-ngaku nabi di situ, mau kamu Tapi itu kan tetapi selagi itu bertentangan dengan kebenaran yang sedang saya ajarkan saat ini, Pak, apa bisa keluar? Itu saja. Tapi kan khusus itu namanya. Dia diberikan karunia khusus untuk bernubuat. Oke, Bukan makanya bertujuan untuk menambahkan yang ada di khusus dalam untuk Alkitab. bernubuat. Makanya saya katakan tadi bahwa saya adalah orang yang menyenangkan dan sudah diungkapkan semuanya bahwa memang sudah tidak ada lagi nanti akan tidak ada lagi orang-orang yang melakukan itu, dan ketika orang-orang melakukan itu berasal dari iblis. Nah sekarang Bapak, saya mau tanya ini, apakah Bapak masih bisa bernubuat? Nah kalau Dan Bapak dia masih bilang bisa bisa. bernubuat, jadi Bapak dari iblis. Kalau Bapak dari iblis, ya gitu saja. Nanti kan bisa aja Tuhan pakai hak prerogatifnya untuk memberikan karunia itu. Tuhan nggak sendiri. Tuhan tidak tuduh saya. Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dia omong. Itulah yang harus kita yakini. Tuhan memang maha adil. Jadi kalau memang Tuhan sudah mengucapkan segala sesuatu melalui para rasul bahwa ini tidak boleh dilakukan, maka Tuhan tidak boleh melanggar bahwa Dia nggak melanggar. oh enggak mungkin lah dia kasih itu nanti Dia- akan ada bertentangan dengan ini. Enggak, dia apa namanya itu ya? Dia memodifikasi. Jadi berarti yang sempurna itu apa tadi? Alkitab. Hah? Benar. Berarti berarti. Yon, pindah ya? Kamu temanku ya? Satu kamar. Kamu anggap saya sebagai teman enggak? Enggak. Aku lagi ini kasih siapa ini. Kamu anggap saya sebagai teman enggak? Enggak, kamu anggap saya sebagai teman enggak? Kamu anggap saya sebagai teman enggak? Ah ini, saya dapat 500.000 ini. Hah? Kamu anggap saya sebagai teman enggak? Ini, kita tahu gaji dulu aku pikir lah, saya pernah ke Taiwan ini. Saya nggak bisa balik, soalnya saya udah izin. Saya nggak bisa. Nggak bisa balik, hujan, yon. Lalu aku udah izin, nggak bisa balik makan. Rumah yon, kamu pikir yon. Hah? Ya, kamu teman bukan? Sekarang ya, itu di telepon aku ke rumah. Hah? Satu yo, kamu siap-siap aja di telepon. Iya ya. Iya ya. Ada satu. Iya, ada satu yo. Ketika penjaga mau aku ganti ya teman. Udah tahu dulu aku udah kepepet banget ini. Saya masuk ke kantor. Nah, aku dilihat dulu doang. Ada di grup itu. Ada di grup. Tadi ini udah video dari tadi.